Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Sulistioningsih, mengajar di SMK Negeri 3 Tuban. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, bidang matematika, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi PPG saya. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 ACP dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi program linear. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, Bu Sulis mau minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah kalau masuk semuanya. Bu Sulis masukkan di Sisko dulu ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak, silahkan kalian untuk berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan untuk duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari program linier. Nah, sebelum kita mempelajari program linier, Bu Sulis akan membacakan capaian pembelajaran di pagi hari ini. Itu adalah capaian pembelajaran di pagi hari ini. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, untuk tujuan pembelajaran di pagi hari ini, yang pertama, peserta didik secara individu maupun berkelompok mampu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dengan menggunakan grafik dengan alur yang runtut. Yang kedua, peserta didik individu maupun secara berkelompok dapat menentukan nilai optimum atau minimum dan maksimum dari suatu model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita ke pelajaran materi program linier, Bu Sulis mau minta tolong dulu. Apakah kalian masih ingat sistem pertidaksamaan linier itu apa? Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Ya. Pertidaksamaan linier yang memuat 2 variabel. Apa? Pertidaksamaan linier adalah Pertidaksamaan linier yang memuat 2 variabel. Jadi, sistem pertidaksamaan linier itu adalah pertidaksamaan linier yang memuat 2 variabel dan ada 2 pertidaksamaan dan terdiri dari 2 pertidaksamaan linier, gitu ya. Jadi kalau sistem pertidaksamaan itu pertidaksamaan liniernya
dua variabel itu ada dua, gitu ya. Itu kalau sistem pertidaksamaan linear. Terus yang berikutnya di sini Bu Sulis mau melihatkan video dulu. Ini menampilkan video. Silahkan kalian amati. Kita akan belajar program linier dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko. Tujuannya untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Nah, dari video tadi kita bisa melihat ya, dari permasalahan sehari-hari itu bisa kita jadikan dalam bentuk model matematika ya. Jadi di situ tadi ada kue donat ya. Jadi dari model matematika itu nanti kita bisa mencari nilai apa? Maksimum atau nilai minimum. Nah, hari ini kita akan mempelajari program linier itu. Kita akan mencari nilai maksimum dari suatu keuntungan. Baik, sebelum ke materi berikutnya, ini ada pertanyaan. Di situ untuk pertanyaan yang kedua, apakah 2x kuadrat ditambah y kurang dari 4 itu merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Ya? Tidak, karena x-nya pangkat 2 dan persamaannya yang 1. Ya. Jadi di situ benar ya apa yang dikatakan dari Mbak Monica, kalau 2x kuadrat ditambah y kurang dari 4 itu tidak merupakan dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena di situ ada x-nya pangkat 2. Jadi tidak merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini ada gambar apa ini? Toko sepatu. Silahkan kalian amati di sini. Kalau ada permasalahan seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertemuan yang dulu kita kan sudah mempelajari sistem pertidaksamaan linier, sudah mempelajari apa? Mencari model matematika, ya, terus menggambar grafik himpunan penyelesaian, ya, menentukan daerah penyelesaian. Nah, di sini silahkan kalian amati dulu dari permasalahan yang ada pada gambar berikut. Silahkan kalian amati dulu. Sudah? Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan apabila ada permasalahan seperti di layar itu, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Dimisalkan dulu ya. Jadi di situ ada apa permasalahannya? Ada sepatu pria dan ada sepatu wanita. Jadi kita misalkan dulu sepatu pria dan sepatu wanita. Setelah itu langkah berikutnya apa? Membuat model matematika atau biasa disebut dengan fungsi kendala. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Setelah kita tahu model matematikanya, setelah itu kita mencari apa? Titik, ya. Nah, karena di situ ada dua pertidaksamaan, maka nanti kita mencari titik pada garis ke-1 dan mencari titik pada garis ke-2. Nah, setelah diketahui semuanya titik-titiknya, maka langkah berikutnya apa? Menggambar grafik. Kalau sudah diketahui kita gambar grafiknya, maka kita tentukan daerah penyelesaiannya. Lah, dari daerah penyelesaian itu nanti kita bisa mencari nilai maksimum atau di situ yang ditanyakan adalah keuntungan maksimumnya. Gitu ya, dengan menggunakan titik-titik sudut yang letaknya ada pada daerah penyelesaian.
Gitu ya. Jadi ini adalah pengertian dari program linear. Bisa kalian lihat di situ pengertiannya apa? Untuk mendapatkan hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Linear. Nah, ini tadi ya langkah-langkah menyelesaikan program linear. Yang pertama, ubahlah soalnya ke dalam bahasa matematika dan buatlah model matematika yang terdiri atas sistem pertidaksamaan dan fungsi objektif AX ditambah BY yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang kedua, apa? Jadi kita harus menggambar grafiknya dulu untuk menentukan daerah penyelesaian ya. Yang ketiga, menentukan titik-titik sudut daerah hubungan penyelesaian, kemudian menentukan nilai optimumnya baik dengan tabel maupun dengan garis titik. Nah, yang ketiga, menentukan titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau sudah kita gambar grafiknya tadi ya, kita tentukan titik sudutnya. Gitu ya. Ini adalah penyelesaian dari permasalahan yang tadi. Jadi yang pertama tadi, sepatu pria sama dengan X. Kita misalkan X, sepatu wanita kita misalkan dengan Y. Jadi model matematikanya di situ ya. Untuk mencari keuntungan maksimum itu kan ada bentuk objektif F(X), Y sama dengan 4000X ditambah 5000Y. Sekarang kita masukkan di fungsi objektif atau fungsi tujuan. Di sini F(X), Y sama dengan 4000X ditambah 5000Y. Kita masukkan untuk yang pertama titik 0,0. Sebelum kita ke lanjut materi berikutnya, Bu Suris mau ice breaking dulu ya. Ini Bu Suris punya permen, nanti akan saya bagikan ke kalian. Jadi Bu Suris minta kalian untuk berdiri dan berhadap-hadapan. Silahkan berdiri kalian. Nah, silakan berhadapan-hadapan berpasangan ya. Ini saya akan bagikan dulu permennya. Jadi satu pasangan itu satu permen. Ke sana. Nanti kalau Bu Sulis bilang clap, maka bagaimana? Clap gitu ya. Kalau Bu Sulis bilang boom, gimana? Boom. Clap. Boom, gitu ya. Kalau nanti Bu Sulis bilang candy, gitu ya. Candy itu apa? Permen. Kalau Bu Sulis bilang candy, jadi kalian cepet-cepetan ambil permennya ya. Oke? Siap? Dicoba dulu ya sekarang ya. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Boom. Candy. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah semangat lagi? Ya, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran
PBL. Jadi nanti langkah-langkahnya yang pertama di sini nanti Bu Sulis akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Jadi kalian duduk secara berkelompok ya. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya ya. Terus setelah itu nanti kalian kerjakan LKPD itu secara berkelompok. Jadi ini LKPD-nya nanti yang akan kalian kerjakan. Jadi silahkan nanti buku kalian silahkan keluarkan. Terus yang berikutnya setelah nanti kalian kerjakan ya LKPD-nya itu secara berkelompok, nanti perwakilan kelompoknya akan maju mempresentasikan dari permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, sekarang kalian silahkan duduk secara berkelompok seperti yang kelompok yang sudah Bu Sulis kirim kemarin, kelompok-kelompoknya, nama-nama kelompoknya, silahkan kalian sekarang duduk secara berkelompok. Berhadapan-hadapan ya. Ini nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan satu LKPD. Jadi nanti satu LKPD ini dikerjakan bersama-sama. Jangan lupa diberi nama kelompok dan nama anggota yang ada pada kelompok kalian. Paham? Paham. Kalau sudah paham, silahkan kalian mulai mengerjakan. Nanti juga soal. Kalau ini X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 30. Berarti diperoleh titik 0,30. Apa? 15. Maka diperoleh titik ini yang dinamakan apa ini? Fungsi tujuan atau fungsi objektif itu ini ya. Kalau model matematika dinamakan fungsi kendala. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 30. Berapa? 30 dibagi 2. Berapa? 15. Maka diperoleh yang pertama ini kalau X-nya 0 sama dengan Y-nya berapa? 30 diperoleh titik. Nah, ditulis. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 15 diperoleh titik 15,5. Sekarang untuk garis yang kedua, di sini garis yang keduanya berapa ini? X ditambah 2Y sama dengan 24. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa?
12. Y-nya 0, X-nya berapa? 24. Nah, ini kan sudah diketahui semuanya ya. Sekarang kamu masukkan ini ke pertama titik 0,30 berarti yang mana? Kalau titik 0,30 0 sini, terus di garis Y ya. Jadi kamu ambil titik 30. Terus yang berikutnya 15,0 ada di garis X gitu ya. Jadi kamu masukkan sini. Iya. Nah, ini model matematikanya ditulis dulu ya. Yang pertama apa? Dimisalkan dulu. Misalkan apa? Ini kan ini. Misal sepatu model A dimisalkan ditulis dulu. Baik anak-anak, untuk pengerjaan LKPD-nya silahkan maju ke depan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Untuk yang nomor 1, untuk permasalahan nomor 1, siapa yang mau maju ke depan untuk mewakili presentasi permasalahan yang pertama? Ya, kelompok 4. Silahkan kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Nabila Fauziatinisa, Saya Nailul Muslifah. selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita cari garis 1, yaitu 2x plus y sama dengan 30. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 30. Diperolehlah titik 0,30. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 15. Diperolehlah titik 15,0. Garis 2, x plus 2y sama dengan 24. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 12. Diperolehlah titik 12,0. Titik pojok C, 12,6. 8 dikalikan 12 ditambah 6 dikalikan 6 sama dengan 96 ditambah 36, maka hasilnya 132. Jadi nilai minimumnya adalah 72. Ini dari penjelasan temanmu, apakah ada yang mempunyai jawaban lain atau apa ada yang perlu ditanyakan? Silahkan bertanya pada temanmu kalau masih ada yang belum jelas atau yang masih punya penjelasan lain selain yang dipaparkan teman ini. Silakan. Saya mau bertanya, mengapa titik 0,30 tidak dimasukkan ke dalam fungsi objektif? Karena titik 0,30 tidak termasuk titik yang berada dalam daerah penyelesaian.
Sudah? Jawab. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Silahkan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri oplos untuk kelompok 4. Sekarang ke permasalahan yang kedua. Siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Silahkan. Kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari perwakilan dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan serta menunjukkan bagaimana cara mengerjakan soal nomor 2. Untuk jawaban dari kelompok kami akan dituliskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mohon izin. Ketika kita menemui soal-soal sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu soalnya itu jenisnya apa. Seperti soal yang kita temui hari ini adalah soal dalam bentuk soal cerita. Sehingga langkah pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memisalkan. Nah, apa sih yang dimisalkan? Kita lihat dulu pada soalnya. Nah, di sana ada sepatu model A serta sepatu model B. Inilah yang menjadi inti permasalahan yang diangkat dalam soal ini. Sehingga yang kita misalkan adalah mereka berdua ini. Dengan sepatu model A kita misalkan dengan variabel X, dan sepatu model B kita misalkan dengan variabel Y. Nah, setelah itu kita baru membuat model matematikanya. Nah, untuk membuat model matematikanya kita perhatikan 400. Sehingga keuntungan yang dapat diperoleh oleh pedagang tersebut adalah 5.400.000. Sekian dari saya. Baik, untuk presentasi yang nomor 2, apakah dari kelompok lain ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Silahkan, kalau ada yang mempunyai jawaban yang berbeda. Atau mungkin ada yang masih bingung, ada yang perlu ditanyakan lagi pada teman kalian ini? Silahkan ditanyakan. Ya, silahkan. Untuk memisalkan apakah variabelnya harus X dan Y? Oh, baik. Mohon izin saya menanggapi ya. Untuk variabel untuk memisalkan itu sebenarnya bebas. Mau itu A, B, C, D, E itu bebas. Namun dalam soal yang kita dapati, kita harus menggunakan koordinat kartesius, yang dimana pada koordinat kartesius kita menggunakan sumbu X dan Y. Sehingga kami lebih memilih untuk variabel X dan Y untuk mempermudah dalam mengerjakan soal. Seperti itu. Gimana? Sudah dipahami? Ada pertanyaan lain? Tidak. Silahkan diakhiri. Baik, sekian dari kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silahkan diberi aplaus untuk kelompok 2. Bu Sulis akan sedikit mengevaluasi dari presentasi yang pada permasalahan yang kedua tadi ya. Di sini ya. Yang pertama, tadi temanmu menyebutkan di sini ada 5 garis, gitu ya. Nah, di sini untuk daerah penyelesaian ini bukan namanya, ini itu bukan garis ya.
Jadi ini adalah merupakan titik-titik sudut pada daerah penyelesaian. Tadi temanmu menyebutkan kalau ini adalah ada 5 garis gitu ya. Jadi di sini ini adalah merupakan titik-titik sudut yang letaknya berada pada daerah penyelesaian, gitu ya. Sudah ya? Sudah paham semuanya? Sekarang kita mau mengevaluasi atau menyimpulkan dari permasalahan atau dari pembelajaran hari ini yang kita lakukan. Yang pertama, tadi kan kita mencari fungsi tujuan, ya, ada fungsi tujuan. Yang dimaksud fungsi tujuan itu apa ya? Ada yang bisa, ya? Tujuan adalah fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimalkan pendapatan atau keuntungan atau diminimalkan ongkos. Ya. Terus yang berikutnya, di samping fungsi tujuan tadi, ada fungsi kendala ya. Apa yang disebut dengan fungsi kendala itu apa? Tadi, ya? Fungsi kendala adalah kendala yang dihadapi sehingga tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarangan. Ya. Terima kasih. Setelah kita tahu fungsi kendalanya, ya, dan fungsi tujuannya, tadi kan kita ada mencari nilai optimum, gitu ya. Yang dimaksud nilai optimum itu apa tuh? Ya? Nilai optimum adalah nilai maksimum atau minimum pada suatu program linier. Ya. Nilai optimum adalah nilai maksimum atau nilai minimum pada suatu program linier. Kalau begitu, ya, dari pembelajaran di pagi hari ini, ya, kita bisa menyimpulkan, ya, manfaat untuk mempelajari program linier itu apa ya? Ya. Bisa menentukan harga dasar barang. Ya. Untuk mencari keuntungan maksimum dan minimum. Ya. Jadi manfaat dari mempelajari program linier itu yang pertama, kita bisa menentukan harga dasar barang. Yang berikutnya kita bisa mencari keuntungan maksimum atau keuntungan minimum. Itu ya. Nah, baik. Sebelum pelajaran kita akhiri ya, Bu Sulis mau melihat kemampuan kalian. Apakah pembelajaran hari ini kalian sudah paham atau belum? Ya, maka Bu Sulis akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan. Nah, berikut ada latihan soal. Ini saya bagikan lembarnya. Nanti silahkan kalian kerjakan di lembaran ini ya. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas kalian tersebut. Silahkan kalian kerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan lembar jawabannya kalian kumpulkan beserta LKPD yang kalian kerjakan tadi. Silahkan, perwakilan saja untuk mengumpulkan ke depan. Ya. Sudah kalian kumpulkan semuanya ini? Sudah. Dan terima kasih atas semangatnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat ya. Sehingga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Gitu ya, tetap semangat, jaga kesehatan, supaya kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Sebelum pembelajaran di pagi hari ini kita akhiri, Bu Sulis mau minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih ya. Bu Suli akhiri dulu pembelajaran di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri Katuban cerdas berbudi, yes.